Dinaikin berarti. Oke. Kita sekarang belajar lebih spesifik ke diagnostik dermatologi ya. Jadi mungkin kalian sudah tahu atau tidak asing lagi dengan kata diagnostik atau alat-alat diagnostik atau pemeriksaan lab atau pemeriksaan penunjang gitu ya, pemeriksaan pendukung gitu. Jadi toolsnya untuk diagnostik untuk menegakkan diagnosis gitu ya. Jadi akan lebih spesifik kita mempelajari tentang itu utamanya di dermatologi. Jadi sebelum itu mungkin saya refresh dulu sedikit ingatan kalian untuk bisa melakukan atau sampai pada titik bisa mendiagnosis penyakit kulit. Mungkin kalian masih ingat dari step 1 sampai step berikutnya juga. Jadi mulai dari sinyalemen, anamnesis, pemeriksaan fisik ya, nanti kalian akan melihat gejala dan tanda klinis tentunya. Kemudian dari 3 step di atas ini kalian tentunya muncul di kepalanya diagnosis sementara. Ya, dari sinyalemen, anamnesis, dan pemeriksaan fisik. 3 step ini. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya, tentunya kalian akan memerlukan pemeriksaan lab atau penunjang atau diagnostic tools ya. Jadi gimana caranya biar tahu diagnosis yang tepat sehingga treatmentnya juga tepat gitu ya. Oke, ini tolong diingat dulu step-stepnya, jadi jangan lompat-lompat ya, jadi harus dilalui ini semua, karena nantinya semuanya akan saling berkaitan gitu. Kalau kamu lompat-lompat nanti nggak akan pas juga untuk diagnosisnya gitu. Oke, ini untuk mengingatkan lagi juga sepertinya juga saya sudah sempat sampaikan di sebelum-sebelumnya ya, terkait dengan metode dermatologi, baik teknik pengambilan sampelnya maupun pemeriksaannya. Gitu. Jadi plus minus ada 16 dulu yang saya berikan di sini ya, nanti untuk perkembangannya atau tambahannya mungkin kalian bisa baca-baca lagi, tapi minimal tahu ini dulu gitu ya. Jadi ada skin scraping, ada trichogram atau hair pluck, ada wood slam, ada McKenzie toothbrush, ada free comb, ada otoscope, ada diaskopi, ada otic swab, ada acetative preparation, ada impression smear, ada fine needle aspiration, cytology, tes alergi, tes hormonal, kultur, dan biopsi. Jadi saya tempatkan yang biopsi itu di opsi terakhir ya. Kenapa? Karena ada aturannya gitu. Jadi kecuali kalian riset ya, jadi memang dalam kondisi apapun kalau memang ingin membandingkan secara histopatologi ya mau nggak mau memang harus mengambil histopat gitu. Tapi kalau dalam dunia praktisi nggak selalu kita harus mengambil biopsi gitu. Jadi ada aturan-aturannya, ada step-stepnya sampai pada titik kita harus mengambil biopsi. Ya, oke. Kiranya aku udah sampel. Saya mulai dari skin scraping dulu. Jadi mungkin sudah tidak asing bagi kalian melakukan skin scraping, cuman bukan melakukan ya, mendengar tentang skin scraping, cuman barangkali belum pernah melakukan secara langsung gitu. Atau sudah ada yang pernah melakukan skin scraping barangkali? Sudah pernah? Ada yang pernah magang barangkali kemudian melihat atau dikasih melakukan skin scraping? Ada? Udah. Rasanya pernah ada matkul yang meminta skin scraping, dokter. Oh, ada. Parasit deh kayaknya, dok. Oke. Parasit. Baguslah. Oke, jadi skin scraping itu ada 2 jenisnya ya. Jadi ada superficial skin scraping, ada deep skin scraping. Kalau yang namanya superficial ya seperti namanya superficial ya permukaan gitu. Jadi yang diambil kerokan kulitnya di sini hanya di lapisan epidermis. Gitu. Jadi tipis dengan tekanan yang lembut sehingga kalian hanya mengerok bagian epidermisnya saja. Sedangkan kalau untuk deep skin scraping, seperti namanya deep, dalam, berarti melakukan kerokan ke lapisan yang lebih dalam tentunya, yaitu dermis, gitu ya.
Jadi cirinya seperti apa sih kalau sudah menyentuh dermis? Ingat lagi, di dermis ada apa aja yang menjadi poin-poin penting sehingga kalian tahu bahwa kalian sudah menjangkau dermis. Cirinya yang paling gampang tentunya pembuluh darah ya. Jadi karena di situ ada pembuluh darah, jadi cirinya ketika kalian sudah menyentuh dip ada titik-titik darah yang muncul ya. Ketika sudah muncul titik-titik darah ya udah kalian stop sampai di situ, jangan ditambah lagi tekanannya ya. Jadi biar nggak nembus nanti sampai ke subkutan gitu. Jadi cukup sampai di situ karena target kalian hanya sampai di dermis. Gitu. Kalau superficial ya soft aja ngeroknya ya. Jadi seperti itu. Di kapan pakai superficial, kapan pakai deep gitu. Kalau kalau secara umum sih disebut skin scraping itu sebenarnya teknik yang invasif gitu ya, karena dia melukai dan pastinya kalau yang deep skin scraping menyebabkan rasa sakit gitu. Kalau yang superficial tidak. Kenapa? Karena di epidermis tidak ada syaraf gitu. Yang ada adalah di dermis. Ingat lagi ya. Jadi tidak ada syaraf di superficial atau di epidermis. Ujung-ujungnya ada gitu. Makanya hati-hati jangan sampai kalian terlalu dalam sehingga sampai di perbatasan epidermis paling bawah yang tembus langsung ke dermis gitu ya, barangkali akan sakit. Kenapa? Karena kalian sudah melewati batas itu gitu. Tapi kalau tidak sebenarnya tidak akan sakit gitu. Tapi kalau deep pasti sakit. Kenapa? Karena di dermis ya kalian pasti masih ingat ya, jadi ada pembuluh darah, ada juga syaraf di situ. Jadi pasti sakit ya. Nah, lanjut lagi yang ke superficial. Walaupun kalian ngambilnya di epidermis saja, ya, yang tadi seperti saya bilang tidak menimbulkan rasa sakit, tetap saja setelahnya harus memberikan betadine atau apa namanya di desinfektan gitu. Jadi tidak boleh tidak dilakukan. Saya kuliah. Taruh aja situ. Jadi maaf terganggu tadi jadi blank saya. Jadi kalaupun kalian mengambil superficial, tentunya tetap harus memberikan betadine di situ ya. Kenapa? Karena masih ingat pelajaran yang sebelumnya barangkali ya. Jadi epidermis adalah barier mekanis kulit yang pertama. Jadi fungsinya sama seperti pintu. Ya, pintu. Jadi kalau pintunya sudah kalian buka, epidermisnya sudah kalian rusak, apapun akan bisa masuk ke sana. Gitu. Jadi ceritanya pintu yang sudah kalian buka ini, kalian isi tuh dengan betadine atau antiseptik ya, sehingga ceritanya kalian pasang tembok tuh di pintu itu, gitu. Sehingga tidak bisa agen apapun masuk dari luar ke dalam. Gitu. Walaupun hanya superficial ya, tetap harus memberikan betadine. Karena yang tadi itu epidermis adalah pintu masuk, barier mekanis kulit yang paling pertama, jadi nggak boleh rusak sebenarnya ya. Jadi begitu rusak ya udah semua apapun bisa masuk gitu. Yang tadinya misalkan awalnya niatnya ngambil superficial skin scraping karena kalian suspek ke skabies, ya karena kalian lupa memberikan betadine pada saat ngambil skin scraping, nah infeksi akhirnya di area kalian tempat ambil sampel itu, lama-lama nanti si bakteri akan ikut-ikutan di situ ya. Jadi ada secondary infection dengan bakteri begitu. Yang awalnya sebenarnya cuma skabies aja gitu, tapi karena kalian lupa ngasih betadine, akhirnya si bakteri ikut-ikutan gitu ya. Apalagi kalian ngambil dip gitu, tentunya pastinya harus kasih betadine. Itu tolong diingat kalau ngambil skin scraping ya, baik superficial ataupun dip. Oke. Kemudian lanjut ke superficial ya. Jadi kapan sih ngambil sampel dengan teknik superficial skin scraping? Pertama, ketika kalian setelah punya data 3 di atas tadi, kenapa tadi saya mengeluarkan atau slide pertama adalah step-step dalam melakukan diagnosis ya, tujuannya ini gitu ya, untuk nge-refresh kalian dulu tuh di awal, step-step awal, sinyalemen, anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik gitu ya, akan mendapatkan nanti diagnosis sementara atau diagnosis banding begitu ya. Nah yang ini nih, dari 3 data ini kalian muncul
salah satunya barangkali adalah suspek skabies, masih suspek nih ya, di kepalanya masih suspek gitu. Nah, kalau kalian ada di kepalanya muncul suspek skabies, oke, kalian ngambilnya superficial skin scraping. Kemudian yang suspek kedua adalah ringworm ya, atau dermatofitosis. Setelah melewati tahap 3 tadi, ketiga tahap tadi muncul salah satunya suspek ringworm di kepala kalian, oke. Yang aku harus pilih adalah superficial skin scraping. Kemudian apalagi pertimbangannya, misalkan adanya scale atau sisik atau ketumbe ya, ini sama aja sebenarnya pemahamannya. Scale, sisik, ketumbe ya sama. Tampilannya adalah adanya warna yang putih-putih gitu ya. Jadi keratin itu ngumpul di permukaan kulit dengan warna putih, itu ciri khasnya. Ya, entah dia masih bentukan seperti powder atau nanti agak lebar-lebar seperti ketumbe di kepala kita gitu ya. Jadi karena ada sebum atau minyak yang merekatkan mereka, jadinya lebih lebar. Jadi ada juga skill yang lebih lebar gitu, ada juga yang powder ya, jadi seperti tepung gitu ya. Jadi ada. Itu sama namanya skill atau sisik gitu. Ini beberapa dasar pertimbangan kapan kalian menggunakan atau mengambil teknik samplingnya adalah superficial skin scraping. Ya. Kemudian lanjut ke deep skin scraping. Kapan sih aku harus ngambil deep skin scraping? Ketika di kepala kalian muncul suspek demodikosis. Ya, kalau tadi kan sarkoptes, kemudian jamur dermatofita itu predileksinya kan di epidermis, sehingga kalian cukup tuh ngambilnya yang superficial aja, nggak usah sampai yang deep. Teknik invasif menyakiti, ingat gitu. Jadi kalau memang bisa atau kalian di kepala kalian sudah 70% ke skabies, 70% ke dermatofitosis atau ringworm, ya udah kalian nggak perlu tuh nyakitin hewannya dengan melakukan deep skin scraping gitu. Cukup yang superficial skin scraping aja. Tapi kalau yang di kepala kalian adalah munculnya suspek demodikosis, predileksinya di area dermis, entah itu di folikel rambut, entah itu di kelenjar sebaceus gitu. Ya udah ngambilnya jadinya dengan teknik deep skin scraping. Ya, jadi akan menimbulkan rasa sakit. Akan ada darah di situ karena kalian sampai ke dermis. Pertimbangan berikutnya lagi, kalau kalian ketemu lesi yang namanya krusta. Ya. Memang sih krusta itu tidak selalu mengindikasikan bahwa agennya ada di dermis, tidak selalu. Di skabies pun ada kok krusta, di ringworm pun ada kok krusta gitu. Ingat lagi apa itu krusta? Ada yang masih ingat apa itu krusta? Coba Melda Yunita. Halo Melda. Melda nggak ada ya? Adi, Meldanya nggak ada, jangan dicatat ya. Adi, dengar ibu nggak? Oh, oke, Melda terkendala menyalakan mikrofon. Nah, kalau si Adi kemana? Adi kok malah Adi yang hilang. Adi? Aprilia Anggun. Ada yang, maksudnya Aprilia Anggun. Di sini dok. Ya, Adi, kemana kamu tadi? Oh maaf dok, saya masih di sini dok. Tadi kemana? Dipanggil-panggil. Maaf dok, maaf. Ngapain kamu tadi? Jungkir balik? Tidak dok, tidak. Kayaknya earphone saya tadi ini terganggu dok. Oke, Aprilia Anggun atau April panggilannya? Anggun dok. Anggun, oke. Anggun, masih ingat nggak krusta itu apa Anggun? Krusta itu seingat saya eksudat yang mengering di atas permukaan kulit dok. Oke, sip, good.
Oke, Anggun masih ingat dia, krusta itu adalah eksudat yang mengering di atas permukaan kulit. Gitu ya. Jadi, apapun bentuk eksudatnya ya, entah eksudatnya nanti dia berupa darah, entah dia berupa pustul pecah kemudian mengering, nanti akan menjadi krusta juga yang awalnya pustula ya, atau mungkin awalnya dia papula atau vesikula, nanti digaruk-garuk kan pecah tuh, nanti akan jadi krusta setelah kering nantinya ya. Jadi tidak selalu kalau ada krusta masalahnya ada di dermis, itu yang perlu kalian ingat. Ya, bisa jadi juga masalahnya sebenarnya adanya di epidermis, tapi karena ada rasa gatal, si hewan menggaruk-garuk gitu ya. Jadi garukannya itu bisa jadi dia sampai ke dermis. Ya udah nanti juga akan muncul krusta akhirnya. Oke. Jadi tidak selalu masalahnya ada di dermis ya, karena saya taruh di dip gitu, jangan berpikir bahwa kalau krusta itu adanya masalahnya selalu di dermis, tidak begitu ya. Ini hanya salah satu pertimbangan kenapa kalian mengambil deep skin scraping gitu ya. Kadang-kadang kemungkinan kalian ngambil sampel dua-duanya, gitu. Ada kemungkinan itu, gitu. Kalau memang letak areanya memang berbeda, gitu. Ya misalkan ada lesi di area telinga, ada juga lesi di area tubuh, gitu ya. Jadi misalkan kalau saya ambillah di area telinga gitu ya, jadi ada krusta, kemudian ada hiperkeratosis, ada skill di area pinna telinganya ya. Hal yang sama juga ditemukan di area tubuh gitu dengan klinis yang sama gitu. Jadi suspeknya nih bisa berbeda kalau ada di area kepala, utamanya di telinga, dengan di area tubuh gitu, suspek penyakitnya gitu ya. Tapi tetap harus dilihat lagi datanya secara utuh gitu dari sinyalemen, anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Tapi kalau hanya kita anggaplah nanti saya akan ajak kalian latihan soal di bawah setelah belajar ini dulu ya, basicnya dulu, teorinya dulu. Kalau di telinga biasanya suspeknya kalau di pinna ya, di pinna area lateral biasanya ya. Masih paham ya istilah lateral medial ya. Jadi kalau di lateral ada krusta, ada scale, ada hiperkeratosis gitu ya. Jadi kecenderungannya biasanya adalah kecenderungan ya, saya menggunakan kata kecenderungan adalah ke skabies, suspek skabies. Seperti yang di slide ini, jadi ada suspek skabies, jadi saya akan menggunakan superficial skin scrap di sana. Telinga itu sensitif ya, area termasuk salah satu area yang sensitif di telinga. Jadi kalau memang kalian tidak membutuhkan deep skin scraping, tidak perlu deep skin scraping karena jarang banget ditemukan demodex di area pinna telinga, karena area yang sangat tipis ya, dan jarang demodex di situ. Gitu. Sedangkan untuk di area tubuhnya, anggap aja di area punggung di atasnya kaki depan, saya akan menggunakan deep skin scraping kalau areanya adalah di atas ya. Di ini lesinya adalah di atas tadi saya bilang yang bukan di ujung-ujung kaki depannya, tidak, beda, tolong dibedakan ya. Saya mengatakan tadi lesinya ada di area punggung dekat dengan kaki depan bagian atas proksimal gitu ya. Oke, jadi saya akan menggunakan deep skin scraping di situ. Kenapa? Karena suspek di kepala saya adalah demodekosis gitu. Kalau kita ngomongin tentang area lesi, misalkan ya, tetap nanti datanya harus lengkap dulu sehingga kalian bisa mengambil keputusan yang mana nih, superficial atau deep atau malah dua-duanya gitu. Oke, gitu ya, diingat ya. Kalian tugasnya mencatat apa yang saya tidak tulis di sini ya, karena saya tidak akan memberikan kalian modul gitu. Jadi saya akan memberikan PPT ini aja ke kalian. Jadi hal-hal yang kalian anggap penting, tolong dicatat sendiri ya. Oke, ini contoh cara melakukan skin scraping ya. Kalian bisa lihat di gambar yang di bagian atas itu ada lesi kelihatan di situ. Kemudian ada anggaplah ini tangannya, ini adalah dokternya gitu ya.
Jadi dilakukan skin scraping di area dengan blade tentunya ya. Kemudian nanti setelah ngambil sampel diletakkan di atas gelas objek, kemudian ditetesi dengan KOH 10% umumnya ya, sebagai agen keratolitik yang nanti akan melisiskan keratin-keratin yang ngumpul pada saat diambil sampel itu, gitu. Ya, nanti setelah itu ditutup dengan cover glass, ditunggu plus minus 1 menit, kalian cek di bawah mikroskop. Nah, nanti kalau ada bentukan krusta itu karena dia bentuknya eksudat yang mengering, kadang-kadang dia kan gerombolan gitu ya. Gerombolan itu maksudnya kelihatan besar bongkahannya itu. Kalau kecil-kecil sih nggak masalah. Tapi kalau agak besar, biasanya saya akan bantu dengan cara mencacahnya. Itu sehingga akan lebih bagus nanti kelihatan hasilnya. Karena seringkali di dalam krusta itu sering ada agennya gitu. Jadi kalau kalian tidak hancurkan, si KOH itu tidak mampu menghancurkan bongkahan yang besar gitu. Paling dia cuma bisa melisiskan yang bongkahan yang dari scale gitu. Kalau yang krusta itu agak susah gitu. Ya. Ambil sampelnya pun jangan terlalu banyak ya, jadi secukupnya. Perbedaannya lagi, kalau yang di superficial kalian bisa lakukan itu agak melebar pengambilan sampelnya ya, diperluas maksudnya, tapi kalau deep skin scraping jangan terlalu luas. Kenapa? Balik lagi, sakit. Oke, nah ini contoh hasilnya setelah ditunggu plus minus 1 menit ya. Di sini ada ditemukan agen, ektoparasit, tungau, dan telur-telurnya. Nah, ini ada telurnya di sini. Ini ada telur di sini. Nah, ini enggak nih, ini bukan telur nih. Ini fase lain dari agennya. Ini fase dewasanya, ini fase anakannya nih. Ingat lagi, buka lagi pelajaran interna satunya. Siklus hidup dari tungau Sarcoptes atau Notohedras ya kalau pada kucing gitu ya. Apa gitu ya. Kan ada telur larva, nimfa, dewasa gitu ya. Yang mana namanya telur, yang mana namanya larva, nimfa, dan dewasa. Ya. Oke. Kalian harus tahu dulu ini ya. Jadi jangan menunggu sampai aku kan belum pernah lihat Sarcoptes gitu. Jadi sebelum kalian melakukan teknik itu ya kalian harus tahu dulu apa yang kalian targetkan gitu. Misalkan target kalian adalah Sarcoptes ya kalian harus tahu dulu bentukannya mulai dari telur sampai dewasanya gitu. Target kalian adalah Demodex ya harus tahu dulu mulai dari fase telur sampai dewasanya seperti apa gitu. Target kalian jamur dermatofita, oh berarti kalau dengan skin scraping aku harus tahu arthrospora ataupun hifa itu seperti apa gitu. Sehingga kalian pada saat melihat preparat ada sesuatu yang aneh kalian ngeh itu oh ini. Oh ini telurnya Sarcoptes, oh ini telurnya Demodex gitu. Oh ini arthrospora gitu. Kalau kalian nggak tahu ya bisa lewat aja gitu. Apalagi contohnya saya ambil telur Demodex. Telur Demodex itu sangat unik, lain daripada yang lain. Jadi bentuknya nggak bulat gitu. Jadi kalau kalian nggak pernah mencari tahu telur Demodex itu seperti apa, bisa jadi terlewatkan nanti ya. Telur Demodex itu tidak sama seperti telur-telur lainnya yang berbentuk bulat. Bentuknya nggak bulat. Kemudian arthrospora itu seperti apa sih? Kalian harus tahu dulu gitu. Tanya Mas Google, tanya Mbah Google gitu bentukannya seperti apa sehingga ketika melihat preparat kalian juga tahu, oh ada arthrospora nih, oh ada hifa nih gitu ya. Tapi hifa yang kalian bisa lihat di skin scraping itu tidak terlalu bagus pada umumnya gitu dan mungkin kalau kalian nggak terbiasa akan terlewatkan juga gitu ya. Hifa yang bagus akan terlihat setelah kalian melakukan kultur jamur itu ya. Jadi yang paling bagus untuk dilihat untuk jamur dermatofita di skin scraping adalah arthrospora. Oke, saya lanjut ke teknik yang kedua, trichogram atau hair pluck, sama aja ya. Kapan sih aku perlu ngambil trichogram atau hair pluck? 1. Pada saat kamu suspek demodecosis. 2. Pada saat kamu suspek ringworm atau dermatofitosis. Ya, kenapa? Karena arthrosporanya ini
lebih bagus tampilannya di teknik trikogram atau hair plug dibandingkan dengan yang tadi, yang pertama teknik skin scraping. Ya, kenapa? Karena pada saat dengan teknik skin scraping, setelah kalian tetesi dengan KAUH, biasanya ada teknik homogenisasi atau dicampur ya. Kalau saya suka nyampurnya pakai blade yang habis saya pakai itu gitu, diaduk-aduk gitu, dicampur ya biar rata gitu. Sehingga bisa jadi nanti artrosporanya akan tercerai-berai gitu. Sehingga kalau kalian tidak terbiasa melihat artrospora, nanti ya udah keputus-putus tuh artrosporanya, nggak kayak rantai lagi gitu ya. Tapi kalau dengan teknik trikogram atau hair plug, karena tidak ada teknik pencampuran, cuma ditetesin aja di atas rambutnya, ya udah jadinya artrosporanya akan diem di situ, stay, bentukannya akan sangat clear, jelas. Itu kenapa kalau pada kasus yang suspek dermatofitosis pasti saya lebih recommended menggunakan trikogram atau hair plug dibanding skin scraping atau tape acetate preparation, nanti ada lagi ya. Itu. Kemudian yang ketiga suspek dermatomycosis. Ini jenis jamur yang lainnya ya. Kalau yang di atas kan dermatofitosis, fitosis, jadi spesifik jamur dermatofita. Kalau yang di bawahnya ini dermatomycosis. Mikosis itu artinya jamur selain dermatofita gitu. Jadi ada banyak jenis jamur lainnya gitu yang bisa menyebabkan sakit kulit juga. Jadi secara umum ditulisnya atau saya menulisnya dermatomycosis. Ya, entah jamur apa nanti yang ketemunya gitu. Misalkan aspergillus, ya udah berarti kamu jangan nulisnya nanti diagnosisnya dermatomycosis. Kalau sudah spesifik ketemu aspergillus, tampilannya ya udah aspergillosis gitu ya. Dispesifikkan dengan jamur yang ditemukan. Kemudian misalkan kamu juga ketemu ada rambut yang rontok atau patah, gitu. Ambil trikogram atau hair plug. Kemudian ada bau tengi, ambil trikogram. Ada pruritus atau gatal, ambil trikogram. Ada bentukan seperti pasir pada rambut. Jam. Maika, halo Maika. Maaf dokter. Iya, mic-mu nyala. Ya, kemudian lanjut adanya bentukan seperti pasir pada rambut ya. Jadi kamu perlu juga ambil dengan teknik trikogram. Tambahannya lagi satu di sini, tolong ditulis ya. Jadi ada bentukan seperti salt and pepper atau seperti garam dan merica. Jadi kalian bisa tambahkan di situ satu lagi bentukan seperti garam dan merica. Kalian harus ambil trikogram. Ya, itu beberapa pertimbangan kenapa kalian harus ambil trikogram. Ya. Kalau saya disuruh memilih antara trikogram dan skin scraping, sebenarnya akan lebih banyak informasi yang didapatkan di trikogram. Kenapa? Karena satu, ada 4. Secara garis besar saya sebutkan ada 4 ya. Informasi yang bisa didapatkan dari trikogram. Kalau dibandingkan dengan skin scraping cuma 1. Paling kalian bisa tahu ada agen atau tidak. Udah, that's it. Kalau trikogram 1, kamu bisa melihat agen atau tidak. 2, kamu bisa melihat struktur dan morfologi rambut. Normal atau enggak. Gitu. Kalau yang ngambil dermatologi veteriner pasti tahu lapisan-lapisan rambut. Bentuknya ada apa aja di sana, seperti apa tampilannya, itu normalnya seperti itu, berarti saat kamu ngambil hair plug tidak seperti itu. Oh, berarti kamu berpikir kenapa ya? Dari dalam kah penyebabnya atau dari luar? Itu eksternal atau internal. Kemudian yang ketiga, bisa tahu tentang ada tidaknya pruritus, artinya mengkonfirmasi skor pruritus dari adanya patahan rambut yang bentuknya tidak rata atau irregular, saya bilang. Ya, jadi kalau rambut dipotong dengan benda yang tajam, hasil potongannya itu akan terlihat bagus. Ya, rata gitu. Tapi kalau dia merupakan hasil dari gatal, entah digaruk, entah digigit-gigit, entah digosok-gosok, gitu, pasti patahannya itu akan tampilannya tidak rata. Gitu. Sehingga dari proporsi beberapa spot yang kalian ambil dari teknik trikogram bisa membantu kalian untuk mengkonfirmasi anamnesis ataupun pemeriksaan fisik yang tidak sinkron. Yang mana sebenarnya yang benar gitu.
Kalau banyak kalian ketemu patahan yang tidak rata tadi, berarti benar dia sering gatal, sering garuk. Skor pruritus tinggi. Kalau kamu ketemunya sedikit, oh berarti skor pruritus rendah. Ya, jadi kamu bisa mengkonfirmasi itu di situ karena seringkali antara informasi anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kalian lakukan itu nggak sinkron, tidak sama hasilnya. Jadi kalian bisa konfirmasi menggunakan teknik ini, trikogram. Oke, kemudian yang terakhir bisa mengetahui fase rambut. Ya, di fase rambut apa sih dia? Kalau memang fase telogen ya udah, berarti kan wajar dia rontok rambutnya orang fase telogen, fase shading, saatnya rontoknya rambut gitu, wajar gitu kan? Entah karena fisiologis kah, gitu ya? Mungkin terlalu panas gitu atau ada sesuatu yang memang menginduksi dari dalam yang membuat yang harusnya dia fase anagen saat itu tapi yang dipercepat menjadi fase telogen bisa juga. Tapi kalau dalam fase anagen yang kalian temukan tapi dia banyak patah, nanti kalian harus cari tahu tuh kenapa dia bisa patah gitu. Kenapa bisa botak gitu. Padahal dia fasenya anagen, masih lagi aktif-aktifnya nih tumbuh. Di sana kalian akan menelusuri lagi, menginvestigasi lagi apa. Ya. Itu. Jadi ada 4 informasi yang bisa didapatkan dari trikogram sebenarnya ya, dari helai rambut. Enggak satu helai ya, jadi ada sekali cabut itu bisa mendapatkan beberapa atau cukup banyak helai rambut ya, tapi jangan terlalu banyak juga gitu. Secukupnya saja dari satu spot. Ya, dari satu spot nanti spot lainnya kamu ambil lagi yang lain. Jadi nggak cukup satu spot yang kalian ambil ya, karena ini hitung-hitungannya adalah porsi tubuh gitu. Kalau ambil satu spot ya tidak mewakili semua sisi tubuhnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini teknik hair pluck-nya seperti gambar yang pojok kiri kalian ya, kiri atas kalian gitu. Dengan menggunakan needle holder kalau yang di situ, atau kalian bisa pakai artery clamp boleh, mau pakai pinset boleh, cuman kalau saya paling suka pakai artery clamp itu karena kepalanya itu tidak terlalu panjang. Kalau artery clamp kepalanya terlalu panjang, nanti malah terlalu banyak rambut yang keambil. Kalau pakai pinset terlalu sedikit. Sebenarnya kalau rambutnya epilasinya apa namanya, epilasinya itu terlalu gampang ya, tercabut gitu, jadi kalian cukup pakai ibu jari sama apa namanya, telunjuk aja sih nyabutnya, terus taruh di atas gelas objek, tetesi KUH, udah cek buah mikroskop gitu ya. Tapi kalau enggak ya pakai needle holder biasanya. Nah, ini contoh yang di sisi kanan atas kalian itu ada arthrospora yang seperti saya bilang ya, ini di permukaan rambutnya ini ada, kalian lihat bulat-bulat ya. Tuh, seperti susunannya seperti rantai dia. Ini ada arthrospora di sini, ringworm nih. Ini kebetulan warnanya ungu, jadi kalian mau tetesi dengan sedikit pewarna boleh, tapi kalaupun kalian nggak tetesi dengan pewarna juga tetap kelihatan bening seperti ini. Akan jelas terlihat. Ini kenapa saya lebih suka kalau suspek ringworm itu menggunakan trikogram dibandingkan dengan skin scraping, karena dia seperti ini nih, arthrospora ya. Ini tipe sporanya adalah arthrospora. Kenapa? Karena dia makannya dari luar ke dalam. Ya. Yang ini. Oke, kelihatan sporanya nih, jelas ya. Di pinggir-pinggir rambut itu, di kutikulanya rambut ya. Kemudian di sini kamu bisa melihat kalau yang digambar sisi kiri bawah kalian itu seperti yang dipanahin ya. Nih, kalian bisa lihat nih, dia nunjukin akar rambut. Nih, akar rambut. Ini fase anagen. Fase tumbuh rambut. Ya, jadi bentuknya seperti stick golf, ujung stick golf itu, kemudian pigmentnya masih banyak, gelap jadinya. Dibandingkan dengan di sebelahnya nih, ini kan seperti ujung tombak ya, kemudian sudah bening warnanya, jadi ini fase telogen. Fase rambut. Oke, kemudian yang ini kalian bisa melihat yang di sebelah kanan bawah kalian, ini trikogram juga. Selain melihat nih akar rambut ya, nih akar rambut. Nih banyak melihat, oh ini kira-kira
Agennya apa ya? Siapa nih Edson? Siapa yang tahu ini agennya apa? Adi, agen apa nih, Di? Kanan bawah, Dok. Ini yang kanan bawah. Agen apa yang kamu lihat, Di? Aduh, takut salah. Demodex, Dok. Demodex ya. Kok kamu berpikiran itu Demodex? Bentuknya seperti wortel, Dok. Oke, sip. Terima kasih. Ini namanya Demodex. Ini perbesarannya masih perbesaran yang apa? Yang kuning, yang 100 kali. Jadi ukurannya tidak terlalu besar. Kalian lihat ya. Nanti kalau pengen lihat morfologinya yang lebih jelas ya, kalian pakainya di 400 sampai 1000 gitu ya. Kalau kalian ingin, karena Demodex itu kan fauna normal gitu ya. Jadi untuk berani bilang bahwa ini Demodecosis gitu, jadi kalian harus melihat dalam jumlah banyak gitu per lapang pandang, sehingga gunakanlah perbesaran yang kecil biar kelihatan banyak gitu. Kalau kalian pakai perbesaran 400 dan 1000 gitu, kelihatannya gede-gede memang Demodexnya, tapi kelihatannya sedikit gitu. Jadi tidak untuk, kalau perbesaran besar gunakanlah untuk identifikasi. Kalau untuk perbesaran kecil gunakanlah untuk bilang bahwa oh aku banyak teman-teman. Ya, seperti yang dibilang Adi tadi, ini Demodex bentuknya seperti ada yang bilang seperti cerutu, ada yang bilang seperti wortel gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Agen, ini ketemu agen ya. Ini juga yang di atas agen. Kalau yang ini paserang. Oke, saya lanjut ya. Teknik ketiga, woods lamp. Woods lamp itu lampu woods ya, lampu yang menggunakan sinar UV ultraviolet dengan panjang gelombang tertentu gitu. Kenapa? Makanya lampu UV yang standar yang saya taruh di sini gambarnya ini ya, perlu dinyalakan dulu kurang lebih 10 menit. Di-on-kan dulu, dinyalakan kurang lebih 10 menit, tujuannya untuk mendapatkan panjang gelombang yang standar itu. Kalau yang versi lampu yang lama gitu, jadi harus didiamin dulu gitu untuk mencapai panjang gelombang itu. Tapi katanya ada lampu woods yang terbaru bisa langsung digunakan gitu ya. Cuman kita nggak punya sih di fakultas, belum ada saat ini punyanya baru yang woods lamp yang ini. Ya. Gitu. Nah, kapan sih pakai woods lamp? Nah, ketika kalian suspek ringworm atau dermatofitosis. Ya, jadi saya tulis suspek ini dalam artian yang tadi ya, kan di awal kita sudah belajar sinyalemen, anamnesis, pemeriksaan fisik. Dari 3 data itu sudah muncul diagnosis sementara. Kita bisa sebut dengan suspek, misalkan muncul di kepala kalian. Gitu. Kalau dari 3 data itu suspek ringworm kaliannya atau dermatofitosis, oke, pakailah woods lamp. Tapi perlu diingat ya, woods lamp itu hanya screening tools, hanya untuk screening, bukan untuk diagnosis definitif. Kenapa? Karena ada positif palsu, ada true positif, ada negatif palsu, ada true negatif juga. Jadi karena ada false positif itu, ada positif palsu itu, makanya nggak bisa digunakan untuk diagnosis definitif. Hanya untuk screening aja. Kalau nggak nyala pun belum tentu tidak ringworm gitu maksudnya. Kalau tidak nyala pun belum tentu juga tidak ringworm. Jadi kalau seorang praktisi yang diandelin adalah yang tadi, trikogram atau skin scraping-nya. Sudah cukup untuk menentukan atau kalian memberikan terapi. Ringworm ini diberikan terapi anti jamur. Tapi kalau kalian ingin memastikan spesiesnya apa, tentunya harus kultur dulu. Kalau kalian nunggu kultur mainan sama ringworm ya lama, keburu meluas lesinya gitu. Karena ringworm itu paling cepat koloninya tuh tumbuhnya dalam waktu seminggu gitu. Itu pun masih kecil gitu. Jadi butuh sampai 3 minggu gitu untuk memunculkan koloni jamur yang bagus. Tapi kalau bakteri ya cuma sehari gitu ya. Kemudian kalau ada alopecia anular atau alopecia yang bentuknya bulat, oke, pakai woods lamp. Ada skill atau sisik, oke, pakai woods lamp. Ada krusta juga iya bisa woods lamp. Ya, ingat
Ingat-ingat krusta itu tidak selalu bilang kalau masalahnya di dermis loh ya. Jadi bisa jadi juga masalahnya itu di epidermis sebenarnya. Ambillah contoh jamur dermatofitosis gitu. Kok bisa suspek dermatofitosis, maksudnya ada krustanya gitu ya? Iya bisa, kan dia gatal kalau ringworm, terutamanya di kucing gitu ya, sehingga dia garuk sampai ke dermis juga, ya udah nanti munculnya krusta juga akhirnya. Jadi masalahnya tidak selalu di dermis kalau ada krusta. Kemudian adanya pruritus itu, apalagi pruritus yang skornya tinggi ya, apalagi di kucing gitu ya, udah Woods lamp, kalian boleh pakai Woods lamp. Salah satu pertimbangannya ya. Tetap pertimbangan-pertimbangan yang saya berikan tadi itu tetap harus ada tambahan data dari sinyalemen dan anamnesisnya, sehingga kalian bisa lebih spesifik kalian ingin memilih teknik pengambilan sampel atau pemeriksaan kulit yang mana gitu ya. Ini untuk contoh hasilnya, jadi dia akan berpendar yellow apple ya, kalau secara literatur istilahnya adalah yellow apple gitu pendarannya, jadi kuning kehijauan gitu seperti apel gitu. Seperti ini pendarannya ya. Setelah berpendar pun sebenarnya kalian nggak bisa langsung, oh ini ringworm, tidak gitu ya, karena seperti yang tadi saya bilang, ada yang namanya positif palsu gitu, jangan-jangan ini positif palsu gitu. Jadi tetap di area berpendar ini kalian ambil sampelnya. Kalau sampelnya di kulit, kalian ambil dengan teknik superficial skin scraping atau dengan teknik tape acetate preparation. Kalau sampelnya di rambut seperti yang kanan ini, ambil dengan teknik trichogram. Lakukan pemeriksaan dengan KOH saja yang sederhana. Kalau ketemu arthrospora, baru dia diagnosis definitifnya adalah ringworm. Tapi kalau tidak, kalaupun dia berpendar, berarti positif palsu. Gitu. Oke, lanjut ke McKenzie toothbrush. Seperti namanya ya, toothbrush, sikat gigi gitu ya. Jadi, menggunakan sikat gigi steril sekali pakai. Jadi ini nggak bisa digunakan berulang kali. Jadi sekali pakai buang, sekali pakai buang gitu ya. Jadi kapan sih pakai McKenzie toothbrush gitu? Jadi ketika kalian suspek ringworm atau dermatofitosis, suspek dermatomycosis, kalian ketemu scale atau sisik. Kemudian ini biasanya diteruskan untuk teknik kultur ya, utamanya adalah kultur jamur, bukan kultur bakteri ya. Jadi ini lebih ke kultur jamur. Cara menggunakannya seperti yang digambar, jadi ya udah di brush aja seperti menggunakan sisir. Lakukan di area non lesi dulu, baru di brush di area lesi. Setelah itu kalian tempelkan di media agar jamur. Ditempelkan, dimasukkan ya brushnya itu kurang lebih setengahnya dari ketebalan media, kemudian brushnya dibuang, inkubasikan medianya. Itu McKenzie brush. Kalau kalian mau tanam kultur biasa pun boleh kok. Ini hanya salah satu pilihan aja kalau kalian mau mengkultur gitu, bisa pakai brush atau toothbrush ya. Kalau kalian mau pakai langsung dari trichogram, langsung ditaruh di kultur media juga bisa. Kalian mau pakai hasil skin scraping juga mau ditaruh langsung di media jamurnya juga bisa gitu. Jadi nggak harus pakai sikat gigi. Gitu. Oke. Berikutnya flickom, sisir kutu orang bilangnya ya, walaupun sebenarnya ya maknanya sebenarnya sisir pinjal gitu, tapi dengan teknik ini sebenarnya semua jenis ektoparasit yang makros itu bisa keambil gitu. Nah, yang mikros ini biasanya ya yang nggak kelihatan ya dengan mata telanjang itu yang terlihat seperti kotoran ini ya kalian cek di bawah mikroskop ketemu apa gitu. Keambil tuh dengan flickom. Kapan kalian pakai ini? Ketika kalian suspek FAD, flea allergic dermatitis, atau suspek investasi pinjal biasa aja. Kalau pinjal itu nggak selalu ditemukan loh, ya, karena dia lompat-lompat begitu lihat manusia gitu, biasanya gerakannya sangat cepat melompat. Jadi kalian biasanya tidak sempat sampai melihat gitu, dia udah lompat duluan gitu. Ini beda dengan caplak yang ketika kita pegang badan
si hewan, caplaknya ya udah diem aja gitu ya, dia lagi sibuk ngisap darah aja gitu, EGP gitu sama kalian. Tapi kalau si pinjal enggak, pinjal itu begitu ada gerakan yang dirasakan di area badannya si hewan, dia ngerasa tidak aman, ya udah dia lompat pergi di area yang akan kalian sibak itu. Sama seperti kutu dia, cuman kalau kutu nggak lompat dia. Kalau kutu kan jalan lari gitu, jalan lari cepat gitu ya, jalan cepat. Kemudian kalau ada pruritus, pruritusnya juga kalian pikirkan pruritusnya itu di area belakang, di pens area ya, di pen area, di area biasanya kalau kita bayangkan kalau pakai celana di area mana sih? Nah, kalau pruritusnya banyak di area situ, kalian pertimbangkan menggunakan fleecomb ketika kalian tidak melihat flea-nya langsung. Kemudian adanya bentukan berpasir pada kulit dan rambut, yap, diambil juga pakai ini bisa. Kemudian seperti yang tadi mungkin bentukan seperti apa, salt and pepper ya, garam merica itu tadi kalian bisa ambil pakai trichogram boleh. Ini dengan fleecomb juga garam mericanya juga akan keambil. Kalian lihat di bawah mikroskop itu ada apa. Jadi dari judul fleecomb itu nggak selalu yang keambil cuma flea-nya aja ya. Ini hanya istilah aja, sisir kutu gitu. Jadi bisa jadi yang lain juga keambil. Agen-agen yang lain yang kebetulan ada di situ gitu ya. Jadi contohnya tampilan rambut yang kotor seperti di gambar sisi sebelah kiri bawah kalian. Kemudian setelah dilakukan fleecomb juga sama seperti toothbrush ya. Jadi kalian nyisirnya di area non lesi dulu, baru di area lesi. Ya, jangan di area lesi baru kalian pindah ke area non lesi. Nanti kalian memindahkan infeksi ya. Hati-hati. Oke, kalau yang sebelah kanan itu sudah dilakukannya fleecomb setelah disisirin ya. Jadi fleecomb itu konsepnya adalah menggunakan sisir dengan kerapatan yang sangat rapat. Pastikan dulu rambutnya lembut untuk disisir ya. Jadi kalau kusut ya tolong disisir dulu dengan sisir dengan tingkat kerapatan yang jarang sampai lembut ya. Nah, ini ketika kalian salah satu setelah kalian apa sih namanya? Yang tadi kalau yang besar-besar kan keambil ya. Kalian tahu identifikasi itu apa itu ya. Nah, sisanya lagi kalau nggak ketemu yang besar-besar itu kan ada sisa-sisa kotoran ya. Entah warnanya hitam, entah warnanya coklat gitu. Entah warnanya apapun itu ya, kalian taruh di atas, kalau saya sukanya yang gampang itu di atas kertas putih gitu. Jadi kertas apapun yang warnanya cerah gitu. Lebih bagus sih putih sebenarnya, jadi gampang mengidentifikasinya. Gitu. Setelah itu kalian ciprati dengan air. Ya, ini posisinya dia nggak pakai kertas, dia pakai apa namanya, kain yang tipis tuh apa namanya, seperti kasa itu loh ya. Saya sih nggak pakai kasa, saya langsung pakai kertas aja, nggak apa-apa ya. Dicipratin air, kalau muncul tampilan seperti ini ya, jadi warnanya coklat kemerahan gitu, oh berarti ada caplak, positif ada caplak ya, walaupun kalian tidak ketemu pinjal, positif pinjal ya, walaupun kalian tidak ketemu pinjalnya, jadi positif pinjal. Di sini perlu kalian, saya berikan note di situ ya, kalau ketemu caplak, ketemu pinjal. Beda dengan ketika kalian ketemu sarkoptes, ketemu demodex ya. Ketika kalian ketemu caplak, ketika kalian ketemu pinjal dengan teknik fleecomb misalkan, atau dengan teknik yang lain, kalian nggak bisa berhenti hanya berpikir untuk menterapi caplak atau pinjalnya saja. Tidak bisa stop di situ. Kalau kalian ketemu caplak, kalian harus berpikir tentang jangan-jangan dia parasit darah. Ya, cek pemeriksaan fisiknya, ada anemia kah? Ada lemes enggak? Nafsu makan berkurang? Ada mimisan tidak? Ada internal bleeding tidak? Internal bleeding itu salah satunya kalian bisa lihat dari fesesnya yang warnanya agak kehitaman. Jadi ada internal bleeding seperti melena ya, seperti kasus ankylostomiosis. Itu kalau caplak.
Kalau pinjal, kalian harus waspada terhadap cacing di Pilidium. Ditanya ownernya, pernah lihat diare nggak dia? Pernah lihat bentukan seperti biji timun nggak keluar dari pupnya, ada di pupnya gitu. Kalau iya, kalian berarti harus lanjut ke teknik pemeriksaan feses. Ya, jadi perlu di note di sini ketika kalian ketemu caplak dan pinjal, tidak cukup hanya nge-treat caplak dan pinjalnya saja, tapi teruskan ke teknik pemeriksaan berikutnya. Kalau caplak kamu harus cek ada tidaknya parasit darah, kalau pinjal kalian harus cek ada tidaknya dipilidium, cacing dipilidium ya. Oke, saya lanjut ke teknik otoskop. Nanti di pinggirnya itu akan ada tulisan berapa kali gitu. Jadi tergantung kalian mau menggunakan perbesaran berapa gitu. Nanti dilihat di corongnya ya. Setelah menggunakan, dicopot lagi corongnya ya, dibersihkan, baru dimasukkan ke tempat. Di situ ada tombol on off ya. Jadi kalau nggak dipakai yang diinfokan. Jadi kapan sih kamu pakai otoskop? Ketika hewan memperlihatkan behavior selalu menggaruk telinga. Satu. Garuk telinga nggak selalu otitis loh ya, bisa jadi juga skabies gitu, bisa jadi juga yang lain. Jadi salah satunya pertimbangannya adalah ketika si hewan selalu menggaruk telinga. Kedua, hewannya sering geleng-gelengin kepala. Bisa kalian gunakan teknik ini. Yang ketiga, kalau ada leleran yang berlebihan atau serumen juga berlebihan. Kalau serumen kan wajar ya keluar setiap hari. Jadi sama seperti telinga kita pasti selalu ada serumen yang keluar setiap hari gitu karena memang itu bentuk bertahan. Tapi kalau udah berlebihan, kalian sudah harus berpikir kenapa jumlahnya serumennya segini banyak gitu ya. Kalau leleran sih harusnya memang tidak ada. Leleran ini konotasinya selalu negatif kalau leleran. Tapi kalau serumen tidak ya. Atau kotoran gitu. Kotoran juga tidak selalu kotoran itu bermakna negatif. Ya, karena ada sel-sel yang runtuh di area telinga itu. Ya, jadi sama seperti kita pun telinga kalau kita bangun pagi pasti telinganya kotor kan. Makanya kita mandi dibersihin telinganya. Sama juga seperti di area mata. Pasti ada runtuhan-runtuhan sel di sana di ujung-ujung mata ya. Jadi tidak selalu kotoran di telinga atau di mata itu maknanya selalu negatif, tidak. Tapi kalau dia banyak jumlahnya, oke, kalian berpikir, oh kok sebanyak ini ya, berarti ada sesuatu. Ya, lakukanlah otoskop. Oke. Nah, ini contoh tampilan otoskop ya. Jadi perbesarannya mungkin tidak sebagus atau tidak sebesar yang bisa dilakukan mikroskop gitu, tidak sebesar itu. Tapi ini cukup bagus untuk melihat kondisi di dalam telinga nih. Kalau kalian pakai mata telanjang nggak bisa nih melihat yang seperti ini. Ini di bagian dalam telinga, tapi kalau pakai otoskop kalian bisa melihat tampilan seperti ini. Gitu. Diperhatikan apakah ada perubahan lesi sama seperti di lesi kulit ya, di telinga, di dalam telinga juga bisa terjadi itu gitu ya. Ada benda asing nggak di situ gitu. Lubangnya ketutup nggak sama sesuatu gitu. Ada darah kah? Ada kemerahan yang tidak normal kah? Ada benda asing kah? Ada ektoparasitnya kah? Gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kalian perhatikan di sini. Ya, tampilannya seperti ini kalau kalian pakai otoskop. Ini ngemasukinnya itu jangan terlalu masuk ke dalam ya, gitu. Jadi takutnya, apalagi pada hewan-hewan kecil, ingat di situ ada gendang telinga gitu, nanti kalian merusak pusat keseimbangan si hewan gitu, muncul lagi masalah baru nanti ya. Jadi hati-hati. Kalaupun ini bisa dimasukkan ke telinga, tapi dalam batas-batasnya. Jadi nggak yang terlalu masuk banget ya. Oke. Saya lanjutkan diaskopi. Saya izin minum dulu sebentar ya. Jadi untuk diaskopi itu untuk membedakan eritema. Masih ingat eritema itu apa?
Ayo coba siapa ya? Mana namanya kok hilang? Adinda, eritema itu apa, Din? Nggih, Dok. Seingat saya kemerahan di kulit akibat kayak ada pelebaran pembuluh darah gitu nggih? Atau kalau Oke, ada saya, inflamasi atau iritasi. oke, saya ambil depannya aja ya. Jadi kemerahan ya. Nah, sip. Ya, eritema adalah kemerahan. Jadi kemerahan yang kalian lihat pada kulit hewan itu bisa jadi karena hemoragi atau perdarahan ataupun karena hiperemi. Hiperemi itu sama maknanya dengan vasodilatasi. Hanya melebar pembuluh darahnya. Cuma melebar ya, jadi darahnya tuh masih di buluh darahnya, nggak sampai keluar. Tapi kalau hemoragi, darahnya sudah keluar dari buluh darahnya. Ya, sehingga meluber ke jaringan. Itu hemoragi. Cara membedakannya ya udah ditempel aja nih. Jadi diaskopi itu sangat simpel gitu. Kalian cuma butuh gelas objek aja satu gitu. Sebenarnya pakai jari bisa, cuman seringkali lessing eritemanya itu lebih kecil dari jari kalian gitu, sehingga menutupi, ketutup nggak kelihatan jadinya, sehingga digunakanlah gelas objek. Ya, jadi kalau merahnya atau eritemanya itu kalian tekan nih, ditekan pakai gelas objek. Kalau muncul pucat pada saat ditekan loh ya, pada saat ditekan berubah eritemanya tadi menjadi pucat, berarti dia hanya hiperemi atau pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi. Tapi kalau pada saat ditekan di kanan kalian tuh ditekan dia merahnya tetap nggak jadi pucat, berarti hemoragi. Tuh. Jadi akan beda nanti apa-apa aja sih yang bisa menyebabkan apa-apa saja sih penyakit yang menyebabkan eritema, tapi dia sampai merusak pembuluh darah sehingga terjadi hemoragi. Dan penyakit-penyakit apa sih yang cuma menimbulkan eritema yang cuma melebar ada pembuluh darahnya gitu. Nanti ini dilepas objek gelasnya ya udah merah lagi gitu. Itu ciri bahwa dia cuma melebar aja, nggak keluar dari pembuluh darahnya, tidak masuk ke jaringan jadinya ya. Itu. Jadi akan beda-beda nanti diagnosisnya. Penyakit tuh ada yang cuma bisa menyebabkan hiperemi atau vasodilatasi aja, ada yang bisa sampai menyebabkan hemoragi. Ya, ini simpel. Oke. Nah, kok kalian ya ini gampang. Berarti kalau kalian ketemu eritema ya udah terapkan diaskopi gitu, nggak ada pertimbangan lain seperti yang tadi loh ya. Karena kuncinya adalah eritema seperti yang tadi temannya bilang, udah ada merah ya udah dicoba. Otik swab. Kapan sih kamu melakukan ini? Ya ini juga pasti satu-satunya gitu. Kalau ada leleran atau serumen atau kotoran yang berlebihan di dalam telinga ya udah ambil serumen atau leleran atau kotoran yang berlebihan itu gitu. Bentar ya. Oke, kalau dengan teknik natif itu artinya tadi serumen yang kalian atau sampel yang kalian ambil dari area telinga itu natif itu hanya ditetesi dengan baby oil biasanya ya. Jadi ketika kalian ngambil sampel sebelumnya itu biasanya ditetesin dulu sama baby oil di cotton budnya jadi biar tidak terlalu sakit gitu ya. Kemudian dioleskan di gelas objek. Kalau kalian pertimbangannya adalah cukup melakukan natif, ya udah kalian paling cuma bisa lihat ektoparasit seperti ini. Ear mites ya, jadi autodectes seperti ini tampilannya. Ini natif. Tapi kalau menurut kalian aku harus lanjut ke sitologi, kalian bisa melihat yang seperti di bawah ini. Oh, yang ini kebetulan jamur malassezia yang terlihat di sini. Gitu. Kapan sih dok lanjut ke sitologi? Kapan aku bisa stop di natif? Ketika kamu ada serumen yang berlebihan, ada leleran, ya, otomatis basah ya. Kalau basah, biasanya kalian wajib lanjut ke sitologi. Otik swab lanjut ke sitologi ya. Tapi kalau yang kalian lihat adalah kotoran dengan tekstur yang kecenderungannya kering, kalian bisa stop sampai di natif aja. Karena biasanya yang kecenderungannya kering itu adalah penyebabnya adalah autodectes, tungau biasanya.
Tapi pada beberapa kasus ya di sini di lab interna, di koas interna, ada juga yang teksturnya kering gitu, tidak basah nih. Tapi mereka melanjutkan dengan teknik sitologi, ternyata nemu juga Malassezia dan bakteri. Jadi tidak menjamin juga sebenarnya 100% tekstur kotoran yang kering itu hanya disebabkan oleh tungau gitu. Bisa jadi juga ada jamur ataupun bakteri gitu. Tergantung ketemunya apa gitu. Sehingga nanti treatmentnya akan tuntas gitu. Kalau kalian tidak teruskan ya bisa jadi ya udah kan ketemunya ektoparasit aja. Jadi kalian ngasihnya cuma untuk anti ektoparasit aja. Nah, yang ini nggak beres karena tidak dilanjutkan ke sitologi gitu. Ya. Jadi kalau bisa sih diterusin aja ke sitologi. Jadi kalau boleh saya minta biasakan untuk menggunakan sitologi sekarang untuk pemeriksaan rutin, sama seperti ketika kalian melakukan skin scraping. Skin scraping itu kan termasuk pemeriksaan rutin ya untuk dermatologi gitu. Jadi biasakan juga menggunakan ini, sitologi. Acetate tape preparation. Kapan sih aku menggunakan ini? Nah, biasanya kalau kalian ketemu lesi-lesi yang sifatnya kering, ya jadi bentukan seperti scale gitu, krusta gitu, bisa kalian ambil pakai tape acetate preparation, entah dia lokal entah dia menyebar gitu, kalian boleh pakai acetate preparation. Pakai juga di area-area yang sulit dijangkau ya, seperti di interdigit gitu, jadi nggak mungkin kamu pakai skin scraping di area interdigit, tidak, ganti dengan acetate preparation. Lesi-lesi yang area sensitif seperti area wajah, saya juga tidak rekomendasi kalian menggunakan skin scraping, apalagi yang deep skin scraping ya. Tuh, karena ini area wajah itu lebih sensitif daripada area lain di tubuh gitu. Jadi gunakanlah misalkan tape asetat ini gitu. Kalau kalian suspeknya scaby ya udah acetate preparation aja. Gitu. Kadang juga yang di wajah kalau demodekosisnya sudah parah, kalian bisa ketemu demodexnya dengan acetate preparation. Tapi kalau enggak ya udah kalian ambilnya pakai trikogram kalau di area wajah ya. Kan kalau masih ada rambutnya ya udah kalian pakai trikogram, tapi kalau enggak ada rambutnya lagi ya udah terpaksa pakai acetate preparation. Oke. Ini pakai selatip bening dengan ukuran yang segini ya. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu lebar juga gitu ya. Jadi ini ukuran yang tengah-tengah. Jadi lebarnya kira-kira selebar gelas objek itu. Kalau yang lebih kecil terlalu kecil gitu, nggak bagus. Dan pilihlah selotip dengan daya rekat yang cukup bagus gitu ya. Kalau terlalu murah harga selotipnya biasanya nggak akan terlalu bagus daya rekatnya. Itu kenapa nanti kan kalau kalian pakai teknik sitologi itu ada pakai dicelup-celup gitu ya ke dalam cairan gitu, takutnya nanti lepas gitu, apalagi nanti dibilas dengan air mengalir itu takutnya lepas gitu ya. Jadi gunakanlah dengan daya rekat yang bagus. Impression smear hanya menggunakan standarnya hanya pakai glass object ya. Jadi kapan kamu pakai impression smear, pertimbangannya adalah untuk lesi-lesi yang sifatnya basah. Itu contohnya misalkan kamu ketemu ulcer itu udah jelas-jelas basah ya, benyek deh. Itu atau misalkan kamu pada saat melakukan pemeriksaan fisik gitu kamu palpasinya ngerasa kok basah ya kulitnya gitu, kecenderungannya basah. Basah itu bisa basah-basah berminyak, bisa basah-basah yang memang base-nya air gitu ya. Jadi kamu pakai ini impression smear. Ini nggak cocok untuk yang sifatnya kering. Kalau yang kering pakai yang tadi tape acetate preparation. Gitu. Kalau yang basah pakai ini. Lesi berminyak pakai ini. Tinggal ditempel aja di area yang basah itu tuh. Agak keras ya. Udah kalian udah dapat sampel. Gitu. Kalau yang ini kalian nggak bisa natif ya. Ini harus wajib masuk ke sitologi. Kalau yang tadi tape acetate preparation dan otic swab yang sebelumnya lagi kalian bisa pilih bisa natif, bisa sitologi. Kalau impression smear ini mutlak harus lanjut ke sitologi karena dengan natif nggak akan bisa melihat apa. Ya.
Kemudian pilihan kedua, kalian kalau ketemu pustul tuh, seperti gambar yang nomor 2 di kanan kalian tuh. Jadi itu ada pustula ya di area sana. Pustulanya dipecah dulu pakai needle ya. Tuk, gitu. Setelah pecah nanti keluar cairannya, pushnya dari dalam, kamu tempelkan gelas objeknya. Udah, kamu dapat sampel deh. Itu impression juga narik. Oke. Lanjut ke sitologi, tapi ya ini nggak bisa dengan nanti. Needle aspiration. Kamu gunakan ini untuk lesi benjolan. Entah benjolannya itu isinya massa padat ataupun cair. Gitu. Ya, jadi kamu bisa pegang tuh palpasi benjolannya isinya kira-kira padat atau cair ya. Gitu. Nanti kalau saya sih tekniknya berbeda. Kalau padat bagaimana, kalau cair isinya bagaimana, teknik ngambilnya itu beda. Gitu, ya, tapi sama-sama diaspirasi. Setelah itu kalian letakkan dah di gelas objek, kemudian di smear, kemudian diwarnai dengan sitologi. Teknik sitologi, dilanjut dengan teknik sitologi. Ini pun juga harus wajib ke sitologi ya. Nggak bisa sampai di sini aja. Nah ini dia, sitologi ini merupakan lanjutan dari beberapa teknik yang tadi ya. Jadi thick swab, acetated preparation, impression smear, FNA, itu bisa dilanjut dengan teknik sitologi. Ada juga yang 2 di atas itu, bisa juga dengan natif saja, bisa. Teknik pewarnaannya kalian bisa pilih tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian butuhnya yang screening aja ya udah Divquick aja gitu, karena Divquick ini versi cepatnya Gimsa. Makanya cepat, namanya Divquick gitu ya. 15 menit juga selesai gitu, kalian dapat hasil. Tapi kalau Gimsa biasanya butuh waktu lebih panjang. Kalau ingin mencari detail dari sel itu lebih rinci lagi, lebih detail lagi ya kalian gunakan Gimsa, jangan pakai Divquick gitu. Kalau Divquick tidak sedetail Gimsa hasil ya, tapi cukup untuk membuat diagnosis atau mengkonfirmasi oh ada jamur, oh ada bakteri, oh ada sel ini, oh ada sel itu, cukup gitu. Tapi kalau untuk detail morfologi dari sel-sel itu ya gunakan dengan Gimsa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, ini teknik sitologi contohnya ya. Jadi kalian bisa melihat kalau yang di panah hitam itu ada namanya jamur Malassezia. Kalau yang di panah merah itu ada bakteri. Tuh, ada bakteri batang. Terus yang bulat-bulat itu juga bakterinya bakteri kokus tuh. Yang bulat-bulat kecil ini ya, yang gerombol-gerombol ini ya. Karena saya ngambilnya dari literatur jadinya yang ini nggak ditunjuk nih, atau bisa jadi ini tergeser panahnya gitu ya. Yang bulat-bulat ini nih kokus nih, bakteri kokus. Kalau ini Malassezia. Kalau untuk teknik sitologi untuk bakteri kalian nggak bisa bilang oh ini Staphylococcus, oh ini Streptococcus, nggak bisa ya. Kalau dengan teknik sitologi untuk bakteri kalian hanya sampai pada titik bisa bilang oh ada bakteri kokus, hanya seperti itu aja. Nggak bisa kalian bilang ini staph atau ini strep, tidak bisa ya. Tapi kalau Malassezia bisa. Ini segini udah jelas banget ini Malassezia, nggak ada jamur yang lain seperti ini bentuknya. Tapi kalau bakteri yang bulat-bulat begini ini ada banyak ya, strep iya, staphylococcus iya, makrococcus juga begini, mikrococcus juga begini gitu ya. Jadi kalau dengan teknik sitologi belum bisa menentukan genus dari bakteri ya. Tes alergi atau kalau yang digambar ini namanya intradermal skin test ya, mungkin sudah pernah dengar juga, tapi jujur saya belum pernah melakukan ini karena saya belum pernah ketemu kitnya juga itu. Jadi biasanya kalau suspek food allergy atau alergi yang lain gitu, jadi saya pasti pakainya eliminasi diet dulu yang pertama. Jadi kalau dari eliminasi diet, kemudian dilanjutkan dengan uji tantang, hasilnya tidak ada mengarah ke pakan yang mereka makan, ya udah berarti ke alergen yang dari lingkungan gitu. Tapi pastikan dulu bahwa makanannya memang itu aja yang dikasih gitu, nggak ganti-ganti. Tapi kalau ganti-ganti makanannya ya berarti harus eliminasi dietnya, dicoba semua jenis makanan itu. Jadi tiap
jenis makanan di uji coba 2 bulan, uji tantang, habis itu nantinya yang lain lagi 2 bulan lagi uji tantang lagi gitu ya. Jadi agak lama memang kalau tidak ada atau tidak melakukan intradermal skin test ini gitu. Ini sangat membantu sebenarnya kalau ada. Kapan kalian gunakan ya ketika kalian suspek alergi pastinya ya. Jadi seperti yang digambar itu diisi jadi dicukur dulu ya satu sisi tubuhnya biasanya, terus ditandai dengan spidol, tuk 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 diberi tanda ya. Jadi di spidol di nomor 1 dan 2 biasanya ada kontrol negatif dan kontrol positif. Nanti yang nomor 3 dan seterusnya baru jenis-jenis alergennya yang disuntikkan ke dalam itu. Kalau yang ini butuh logbook ya, jadi kalian harus ingat 3 itu yang dimasukkan adalah alergen ayam, misalkan yang 4 itu adalah alergen beef gitu ya. Jadi diisi itu gitu logbooknya, gitu. Diingat itu. Jadi ketika kalian dapat tampilan yang seperti ini, yang di kanan ini ya, dia alergi terhadap alergen yang dimasukkan ke sini, tampilannya akan merah dan bengkak. Nih, jadi ada benjolan di dekat area di masukkan alergennya. Tuh. Oke, saya lanjut tes hormonal. Jadi kapan pakai tes hormonal ya kalau kalian suspek penyakit hormonal gitu ya. Jadi perlu diperhatikan nih. Balik lagi sinyalemen, anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Kalian dapatnya apa gitu ya? Apakah kalian suspek ke Cushing syndrome ataukah kalian suspek ke hipotiroid gitu. Jadi nanti tes hormonalnya disesuaikan gitu ya. Jadi kalau kalian suspeknya Cushing ya kalian ngecek hormon kortisol. Kalau hipotiroid ya kadar T4 atau T3 plus TSH biasanya ya. Jadi kalau di kasus hipotiroid itu ada 2 panel yang biasanya digunakan. Nggak 1 panel. Misalkan TSH aja nggak bisa, nggak menjamin dia. Atau T4 aja nggak bisa, nggak menjamin. Jadi harus ada kontrol di situ, penyeimbang atau apa ya, pengkonfirmasi bahwa memang benar hipotiroid. Karena seringkali yang satunya ini normal. Gitu ya. Ciri-cirinya uniknya kalau penyakit hormonal itu biasanya nggak ada pruritus ya, itu yang perlu kalian garis bawahi, dan biasanya alopesianya simetris bilateral gitu ciri-cirinya. Balik lagi ke klinis-klinis yang lainnya juga gitu. Jadi kalau muncul seperti itu, ya udah aku harus tes hormonal. Tes hormonal kalian tinggal ambil darah aja ya. Kalian siap apa namanya? Tabung yang sudah ada EDTA-nya, ambil whole blood-nya, ambil darah biasa, masukkan ke tabung itu, kirim sampel. Jadi kalian tidak melakukannya sendiri, kita belum punya di sini ya. Kultur ada 2, ada kultur bakteri, ada kultur jamur ya. Jadi kapan kalian melakukan kultur bakteri, kapan kalian melakukan kultur jamur, ya seperti ini nih, saya bedakan karena ada 2 jenis ya. Gitu. Jadi kalau basah kecenderungannya ada ulcer gitu pasti ke bakteri kecenderungannya. Kalau jamur biasanya kecenderungannya kering deh ya. Teknik sampingnya juga hati-hati. Kalau kalian suspek dermatofitosis yang ngambil sampelnya di area pinggir lesi. Tapi kalau bakteri kan bebas tuh, ngambil di area mana aja boleh. Kalau swab bakteri, jangan dikasih alkohol pada saat sebelum mengambil bakterinya, ya mati bakterimu gitu, nggak akan numbuh gitu. Tapi kalau jamur, oke, kamu mau pakai alkohol sebelum ambil sampel, oke gitu, karena jamur tidak mati dengan alkohol. Gitu. Tapi bisa jadi jamurmu tidak tumbuh ya karena kamu salah posisi mengambil sampel. Itu perlu diperhatikan ya. Kalau bakteri ya umumnya pakai teknik swab ya. Kalau jamur itu, kalau saya tidak pakai swab, kalau saya pakainya adalah trikogram seperti yang tadi saya sampaikan di awal, atau dengan skin scraping. Tinggal ditaruh aja tanpa teknik strik. Kalau di bakteri kan ada teknik strik tuh namanya. Kalau di jamur nggak ada, ya udah ditaruh aja di tengah media. Pastikan sampelnya menyentuh media agarnya dengan menggunakan pinset.
kemudian diinkubasikan ya. Nah, ini contoh yang di sebelah sisi kiri kalian adalah kultur bakteri. Tampilan makrosnya ya pada plate-nya, pada media agarnya. Kemudian ini setelah diwarnai koloninya. Kalau ini jelas Staphylococcus karena bentukannya seperti anggur ya. Kalau dia seperti rantai panjang-panjang berarti Streptococcus. Oke. Ini juga ada yang panjang-panjang basil nih. Yang merah-merah ini ya. Ini setelah pewarnaan gram kan kalian ketahuan ini gramnya kalau ungu berarti gram positif, kalau merah ya gram negatif gitu kan. Bentuknya juga apa? Apakah kokus, apakah basil gitu. Kemudian nanti untuk menentukan spesies ya dilanjutkan dengan uji-uji biokimia tentunya ya. Kalau yang di sebelah kanan ini kultur jamur gitu. Koloninya besar-besar. Kalau kalian bandingkan dengan bakteri beda ya. Oh, koloni jamur tuh gede-gede dia. Ini nih termasuk kecil nih saya bilang gitu. Kalau koloni jamur saya yang dulu Microsporum canis itu hampir satu plate ini besarnya. Gitu. Setelah diwarnai seperti ini kalau Microsporum canis. Kalau kamu ambil sedikit seperti ini tampilannya ya. Ini hifanya sangat jelas di sini. Tadi saya bilang hifa itu akan clear kelihatannya setelah kultur. Tapi kalau dengan teknik skin scraping ataupun trikogram tidak begitu jelas ya. Tapi kalau setelah dikultur nih bagus banget kelihatan hifanya. Ini namanya Macroconidia, yang kecil-kecil nih pentol-pentol ini namanya Microconidia ya. Yang panjang-panjang ini pasti namanya adalah hifa. Tuh, di sini juga ada kunci-kunci identifikasi jamur ya. Nanti kalian belajar itu sendiri. Biopsi, ini yang terakhir. Kapan sih kamu ambil biopsi? Kecuali kalau lagi riset ya, kalau riset kan wajar pasti ambil biopsi. Tapi kalau pada kasus klinik, nah kapan sih ngambilnya? Ya pada kasus suspek tumor atau neoplasia. Tuh, kalian ambil biopsi. Atau dilakukan apabila semua tes menunjukkan hasil negatif. Jadi kalian yang tadi teknik-teknik sederhana itu kalian sudah lakukan semua, tapi nggak kenapa gitu kalian bingung. Ya tahu kalau saya nggak langsung biopsi sih ketika semua tes ini negatif. Di kepala saya biasanya sudah muncul suspek kan. Nah suspek itu saya coba dengan trial terapi dulu, uji coba terapi dengan suspek yang saya suspekkan gitu. Terapinya gitu ya. Kalau ada progres berarti suspek saya benar. Kalau tidak ada progres berarti suspek saya salah. Nah, ketika kalian sudah melakukan berapa kali trial terapi tapi nggak ada hasilnya atau gagal gitu ya. Nah, kalian disarankan untuk ambil biopsi untuk cari tahu sebenarnya apa sih ini sakitnya. Itu. Jadi nggak bujuk-bujuk kalian langsung ambil biopsi gitu ya. Kecuali memang kasus tumor. Ini pun kasus tumor atau neoplasia ini kalian bisa screening dengan teknik yang tadi, sitologi itu ya. Sebelumnya kalian ngambilnya pakai FNA dulu, fine needle aspiration. Gitu. Kalau ketemu indikasi adanya tumor, misalkan bentuk selnya ada yang besar, ada yang kecil, gitu, itu indikasi tumor itu. Kemudian inti selnya ada yang lebih dari satu, gitu ya. Ukurannya juga inti selnya ada yang kecil, ada yang besar, gitu. Itu adalah indikasi adanya tumor. Ya, kalau sel-sel itu biasanya sel yang sama harusnya sama ukurannya, sama jumlah inti sel. Kalau tidak, berarti indikasi tumor. Kalau ada indikasi itu baru kalian ambil biopsi. Tapi kalau tidak, ya nggak perlu gitu. Bisa jadi seringkali bakteri, kemudian jamur itu membentuk granuloma gitu. Jadi bentukannya benjol gitu. Tapi sebenarnya isinya adalah kumpulan sel-sel bakteri dan jamur gitu ya. Jadi kalian bisa screening di sana. Jadi nggak bujuk-bujuk langsung di biopsi. Biopsi ini satu butuh uang yang lebih mahal tentunya biaya ya. Dan dua dia butuh waktu. Paling cepat itu 1 minggu. Gitu ya. Tapi kalau dengan FNA kalian hari ini pun dapat hasil. Hanya dalam setengah jam. Oke. Kalau memang ada indikasi tumor baru dilanjut ya. Seperti itu kayak yang terakhir. Nah, ini sih saya apa ini ya? Oh, ini contoh biopsi. Ini namanya punch biopsi ya, jadi bentukannya seperti pulpen gitu. Jadi di depannya ini tajam ya, jadi kamu tuk 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 gitu, kruk 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 di apa ya?
ditekan di situ sambil digeser-geser gitu, nanti kan keambil tuh kepotong karena di depannya itu tajam gitu. Habis itu kamu ambil pakai pinset, potong, masukkan ke NDF. Ini kalau punch biopsi ya. Kalau yang sebelah kanan kalian itu teknik insisi biasa gitu, konvensional ya. Jadi dengan menggunakan blade. Ada plus minusnya. Kalau pakai punch biopsi itu maksimal lebarnya bisa kalian ambil 8 mm. 8 mm ya. Kalau untuk yang teknik konvensional kalian bisa ambil semau kalian. Kalau kalian mau dengan yang normal ya bisa gitu. Jadi dalam satu slide nanti kalian bisa membandingkan langsung yang sakit dan yang tidak sakit gitu. Itu plusnya di teknik insisi yang konvensional. Ini hasilnya seperti di bawah ini. Kalian dapatnya histopat. Mulai dari epidermis, dermis, di bawahnya nanti ini ada subkutan ya. Ini yang kelihatan cuma epidermis sama dermis aja. Oke. Seperti itu teknik-tekniknya. Ini kita akan latihan soal. Sebelum latihan soal mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Dari teknik-teknik yang tadi saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita latihan soal. Sorry. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke latihan soal. Soal yang pertama. Coba saya tanya Putri Karesia. Halo Putri. Iya, Dok. Nah, Putri, coba dilihat gambar itu. Kira-kira lesi apa yang Putri lihat? Ada eritema, Dok, atau kemerahan. Oke, ada lagi? Alopecia juga, Dok. Alopecia, oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Yang saya lihat itu aja, Dok. Itu aja. Coba saya kasih kata kunci ini. Kamu bilang eritema tadi ya? Yang kursor saya ini ya? Iya, Dok. Oke, kamu lihat yang ini merah, yang ini? Tidak, Yang Dok. ini nggak merah. Oke, ini kira-kira warnanya apa, Put? Hitam, Dok. Hitam, oke. Kalau warna kulit lebih gelap dari yang normal, pada umumnya tidak normal ya warna kulit seperti ini. Namanya apa, Put? Hiperpigmen. Oke, hiperpigmentasi, bagus. Ya, Putri udah bisa nyebutin lesi-lesi di hewan kasus ini. Ya, sekarang saya tanya yang lain. Nurma. Halo Nurma. Iya. Nurma, seperti yang tadi udah disebutin sama Putri, kira-kira kalau ngelihat dari lesi ini, dari yang kamu sudah pelajari juga tadi di kuliah tadi, kira-kira Nurma kalau jadi dokter pada kasus ini mau ngambil teknik pemeriksaan yang mana ya? Pemilihannya. Kalau Nurma yang jadi dokter, Nurma akan melakukan teknik pemeriksaan apa di hewan kasus yang ini? Tadi udah dibantu Putri dengan lesi-lesinya. Nah, sekarang coba Nurma yang mencoba belajarnya. Kalau salah, nggak masalah loh ya. Jangan takut salah, dicoba aja dulu berdasarkan yang tadi sudah saya jelaskan. Dicoba seberapa mungkin Nurma bisa menangkap materi kuliah saya. Mungkin dengan trikogram, Dok. Trikogram, oke. Satu, trikogram. Apalagi, Nurma? Apalagi, Nur? Dengan wood lamp. Dengan wood slam. Dasarnya apa wood slam? Kenapa Nurma mau melakukan wood slam itu maksudnya? Halo, Nurma? Jangan takut salah, coba aja. Alopecia itu, Dok.
Oh, karena alopecia ini. Oh, oke. Tapi kalau untuk Woodlam ini alopesianya terlalu luas ya, Nurmaya. Ibu perbaiki ya. Ada pilihan yang lain barangkali, Nur? Mungkin dengan screening, Dok. Hah? Dengan screening? Skin scraping? Skin scraping maksudnya, Nur? Ya, Dok. Skin scraping ya, bukan screening ya. Oke, skin scraping. Ada lagi, Nur? Kalau misalkan Ibu bilang tambahannya ya, karena ini hanya berdasarkan visual, tidak berdasarkan apa namanya, kita tidak melakukan palpasi. Seandainya Ibu bilang nih di atas lesi ini, ketika Ibu palpasi dia agak berminyak misalkan, gitu. Kalian akan pakai teknik apa lagi? Masih ada 2 teknik yang mungkin kalian ambil di sini. Mungkin ada yang bisa bantu? Familia? Hadir, Dok. Iya, Femil. Kira-kira Tolong diulang, Dok, pertanyaannya. pertanyaannya kamu mau pakai teknik atau sampling apa di kasus yang saya tampilkan ini? Skin scraping, Dok. Skin scraping lagi? Lagi? Tadi misalkan kalau ada agak berminyak di kulitnya, saya bilang dengan teknik palpasi, berarti kira-kira apa lagi yang perlu diambil ya? Oh, itu yang eksudatnya ditempelkan di objek gelas itu, Dok. Oh, apa namanya, Fem? Impression ya? Iya, Dok. Oke, impression smear, oke. Kalau yang merah-merah ini, Fem? Kamu pakai apa, Fem? Ini badannya merah nih, tuh, ini badannya merah. Kamu pengen tahu nih kenapa nih, gitu. Pakai apa? Pakai teknik yang pakai teknik yang atau yang lain bisa mengingatkan Fem tadi namanya apa? Fascia barangkali. Teknik diaskopi, Dokter. Teknik diaskopi ya, sip. Kamu bisa coba diaskopi di sini ya. Oke. Tadi mungkin siapa jawab itu yang ada wood slam? Karena kita kecenderungannya sebenarnya tadi kalau wood slam itu untuk dermatofitosis, kalau lesinya seperti ini mungkin tidak ya, tidak untuk dermatofitosis ya, tapi ini adalah malasseziosis. Cuman kamu bisa coba juga pakai wood slam, tapi pendarannya tidak akan sama warnanya. Itu kalian bisa coba dengan wood slam juga ya. Tapi pendarannya tidak akan sama dengan pendaran si Microsporum canis penyebab dermatofitosis ya. Oke, itu case yang nomor 1. Kalian sudah bisa menentukan kira-kira mau pakai teknik pemeriksaan apa gitu ya. Oke, saya lanjut di case nomor 2. Tadi ini jawabannya case-nya adalah malasseziosis ya. Case yang ini. Jamur penyebabnya. Oke. Kasus nomor 2. Ida Ayu Tariska. Panggilannya apa nih? Taris ya? Taris, halo Taris. Hadir, Dok. Taris, kamu ngelihat lesi apa aja di sini, Taris? Lesinya ada alopecia juga sama kemerahan. Eritema, ada lagi? Eritema. Ada lagi? Masih ada lagi lesi yang lain, apa lagi? Ada hiperpigmen juga. Ada hiperpigmentasi juga. Ada lagi? Itu udah muncul kerut-kerut kayak gitu tuh tanda-tanda ada lesi apa? Kalau kerutan, Nih, kamu lihat kan tuh. Nih ada kerut-kerut nih di badannya nih. Nih. Nih, itu ciri-ciri ada lesi apa tuh?
lichen ya dok? Hah? Lichen. Iya, Iya. ya benar-benar. Identifikasi. Iya, benar. Pintar. Ya, ini likanifikasi ya. Jadi ada alopecia, eritema, hiperpigmentasi dan likanifikasi di sini ya. Ini udah kayak kulit gajah nih ya. Jadinya udah likanifikasi, bukan hiperkeratosis lagi ya. Kalau hiperkeratosis tidak setebal ini. Dia tebal tapi tidak setebal ini. Kalau lichen lebih tebal dari hiperkeratosis ya. Oke. Kasih Taris. Coba sekarang Adinda, Rizky. Adinda. Iya dok. Ya, Dinda. Nah, ini kalau Dinda jadi dokter hewan nanti kira-kira mau pakai teknik pemeriksaan apa, Dinda? Karena alopecia tadi bisa dipakai trikogram juga nggak? Oke, 1 trikogram. Apalagi? Lalu Lalu? sebentar mikir. Maaf dok. Ya, nggak apa-apa, silakan. Silakan pikir. Kopi mungkin bisa dok. Kopi, oke. Lagi, ada lagi? Ada likanifikasi tuh. Coba apa? Tape bisa nggak ya dok? Tape, oke. Kalau dia kering, kamu pakai tape boleh. Seandainya basah, pakai? Pakai smear tadi. Ya, impression ya. Oke. Oke, lagi. Apalagi satu lagi. Yang tadi saya garis bawahi. Ada likanifikasi. Pakai apa ya? Kurang tahu dok, mohon maaf. Oke. Ya, segitu dulu. Oke, kasih Dinda. Coba AB. Hadir dok. Ya, ntar lu ingat-ingat dulu wajahnya AB. AB itu yang imut-imut itu ya? Kasih dok. Soalnya unik, namamu cuma 3 huruf. Iya dok. Ya, kalau AB, menurut AB tadi ketinggalan 1. Kalau yang likanifikasi ini kira-kira mau diambil sampelnya pakai apa, B? Skin scraping ya dok. Ya, skin scraping ambilnya ya. Yang mana AB mau ambil kalau dia hiperkeratosis, likanifikasi, yang superficial atau yang deep? Mungkin kalau dari sini yang deep dok. Deep, oke, sip. Kalau kamu mau ambil deep, kalau kamu ragu-ragu ya misalkan mau kamu ambil keduanya, ya udah ambil sekalian deep gitu. Jadi kamu bisa dapat superficial, dapat juga di dalamnya ya. Epidermis dapat, dermis. Ya. Oke, sip, good. Ini diagnosis akhirnya adalah malasseziosis juga sama ya. Lanjut lagi. Tuh kalian pinter sebenarnya udah bisa menentukan ya. Jadi kita coba lagi di kasus lainnya gitu ya. Tapi ini hanya berdasarkan visual ya. Kalian berdasarkan visual aja sudah bisa menjawab gitu. Apalagi ditambah dengan sinyalemen, dengan anamnesis gitu. Nanti pasti akan kalian lebih mengerucut sebenarnya. Oh, pilihannya yang ini ya. Akan lebih spesifik ketika data kalian juga komplit. Kalau ini kan hanya berdasarkan pemeriksaan fisik aja dan visual aja gitu ya. Kalian nggak nyentuh gitu ya. Jadi mungkin agak lebih luas pilihannya ya. Tapi nanti kalau datanya sudah lengkap, 1 sinyalemen, 2 anamnesis, pemeriksaan fisik secara keseluruhan, inspeksi palpasinya, dan teknik membawinya, tentu kalian akan lebih pintar dan lebih bisa menspesifikkan teknik yang akan digunakan ya. Oke, good. Lanjut kasus ketiga. Regine apa Regine manggilnya nih? Oke dokter. Ya, halo Regine. Oke dokter. Regine apa Regine? Apa Regine? Regine dok. Regine, oh maaf, Regine. Oke, Regine. Nah, kalau ngelihat dari lesi, tampilan visual seperti ini, kira-kira lesi apa yang Regine lihat? Eritema dok. Oke, 1 eritema, 2. Mungkin pustula.
Pustula, sip. Sip. Ada Itu lagi? aja, Dok. Nah, masa itu aja? Ketinggalan satu. Alopecia. Alopecia, sip, sip, sip. Oke, lanjut. Sekarang Maika. Halo Maika. Iya dok, Tadi kamu ngapain ribut-ribut itu? kepencet dok, maaf dok, tadi mau selesai ujian dok. Ujian apa, Non? Tadi dari industri sapi Bali dok, Oh, sama siapa? Dokter siapa ujian? sama Prof Siti, cuman tadi saya udah selesai makan itu dok, maaf dok, tadi saya sempat on mic. Dokter Siti. Ujiannya apa? Online atau offline? Offline dokter? Offline di kampus berarti ya? Iya dokter, di kampus. Oke, sip. Nah, belajar sekarang ini ya, Maika ya. Tadi Iya sudah dokter. teman-temannya lesi-lesi yang ada di sini. Nah, kalau Maika jadi dokter, kira-kira dengan kasus ini Maika mau pakai teknik yang mana? Mungkin di skin scraping dulu sih dok, untuk penyakit ini dok. Skin scraping. Oke, lagi? Mungkin di biopsi mungkin dok. Biopsi. Tadi saya udah bilang jangan biopsi di awal. Ayo. Taruh di Oh dulu. kalau gitu, Taruh dulu biopsi. iya dok. Mungkin bisa opsi citologi mungkin dok. Citologi dari kulitnya dok. Citologi kulit dulu. Citologi. Sito ya, sito itu artinya sel ya. Sitologinya itu kamu ambil sampelnya dari apa dulu? Kan sitologi hanya pewarnaannya ya. Nah, kamu ambil sampelnya di awal pakai apa, Non? Maika? Pakai tape dok. Pakai tape. Oke, mungkin yang di luarnya ini mungkin kamu bisa pakai tape. Kalau pustulnya itu kamu apain, Non? Maaf dok kalau salah. Mungkin menurut saya di skin scraping dok ya, untuk pustulanya dok ya. Pustula itu kan benjolan ada pusnya tuh, masa di skin scraping? Coba diperbaiki. Ada benjolan nih, ada pushnya di dalam. Kamu pengen tahu nggak isi pushnya itu? Oh mungkin dicoba ambil dulu kayak di kultur bakteri mungkin dok ya, dari isi pustulanya dulu. Oke, pertama sebelum dikultur boleh kok kamu kultur. Ngambil cairan di dalamnya gimana caranya kamu ambil swabnya? Langsung di swab di atas pustulnya atau bagaimana, Maika? Maaf dok, ini kayaknya masih belum nyampe dok. Soalnya pikirnya kayak dari langsung ditempel mungkin dok, kayak yang pernah kita belajar ini kalau ada nana itu dari kaca dari Microsoft-nya tuh ditempelin gitu mungkin dok ya, apa boleh seperti itu dok? Apa gimana ya sebaiknya dok untuk pemeriksaan ini? Ya, kalau pecah, sudah pecah kamu bisa langsung tempel. Tapi kalau belum pecah, misalkan masih bentuk benjolan itu, kalau kamu mau isi dalamnya, berarti harus kamu apain benjolan penutupnya itu? Oh, di biopsi mungkin dok ya? Biopsi itu ngambil sampel seluruhnya. Kamu cuma pengen tahu dalamnya aja, kan udah tahu cairan pus isi dalamnya. Kamu mau ngambil pusnya itu, gimana caramu? Ngambil pus itu sementara dia dilindungi sama benjolan itu, artinya bentukan bulat itu. Oke dok, mungkin kita pakai spike mungkin dok ya, kita tusuk dulu benjolannya biar keluar dulu cairannya. Jawabannya ya ditusuk dulu sama needle, nanti keluar. Kamu bisa lanjut itu pakai impression seperti yang tadi saya sudah sampaikan di depan ya. Lanjut ke sitologi seperti yang tadi kamu bilang. Atau kamu mau kultur boleh, yang tadi keluar pushnya itu kamu ambil pakai cotton bud, kamu strik di media agar. Boleh. Ya. Oke dok, baik dokter. Terima kasih dok. Terus Surya Pratama, kamu mau coba pakai apa, Sur? Lanjut dokter. Mungkin yang pertama itu yang psikologi, karena kan itu ada istilahnya. Ya kita tahu juga nanti bakteri apa yang menyebabkan itu. Terus apa lagi? Suaramu kayaknya jauh banget deh, Sur. Suaramu jauh banget, kamu kayak ada di hutan.
Kamu di mana? Oh Sekarang ya, baru udah kedengaran bagus. dok. Nah, ya, ya, baru kedengeran. Tadi kamu di mana? Di hutan. Oke, yang apa namanya pertama tadi itu tak bilang gininya apa sitologinya, karena kan itu masih ada pustulanya biar memeriksa bakteri apa yang menyebabkan adanya tersebut. Oke, lagi. Terus yang kedua mungkin bisa skin scrap juga. Skin apa? Skin scrap. Skin scrap, yeah. Oke, terus yang merah-merah setelah ini, itu, merah-merah ini kamu apain? yang erythemanya gitu. Pengen tahu kamu kan? Kamu nggak pengen tahu erythemanya karena apa? Oke, harus tahu juga dokter dengan Apa? erythemanya ini trikogram bisa ya dok? Karena kan dia ada kerusakan, karena dia hilang folikel rambutnya. Maksudnya rambutnya dok. Alopesianya ya dengan trikogram, tapi merah-merahnya itu coba fokus ke erythemanya merah. Tadi apa teknik pemeriksaan yang fokus pada kemerahan? Di depannya D. Huruf keduanya I. Tuh, udah dikasih clue. Di apa? Ada yang bisa bantu Surya? Di apa ya kalau untuk konfirmasi erythemanya ini? Dokter coba mic bantu dong. Ya, silakan. Diaskopi. Ya, diaskopi ya. Jadi kalau udah ngomongin merah-merah erythema, kamu fokusnya ke diaskopi ya. Teknik yang sangat gampang ya. Oke, tadi udah disebutin semua teknik-teknik yang kalian kira-kira ingin mengkonfirmasi diagnosisnya apa gitu ya. Ini diagnosisnya adalah pioderma ya. Di penyebabnya adalah bakteri. Jadi sitologi tadi di sini sangat berperan penting ya. Oke, kasus berikutnya siapa ya? Eka Listiana. Hadir dok. Ini EKPA saya kan ya? Enggak dok. Ya Eka, ini kasus yang ini. Kamu lihat lesi apa itu Eka? Izin dok. Terlihat adanya alopecia. Alopecia apa ya? Eka ya? Ini klasik banget nih, kelihatan banget. Alopecia apa namanya? Alopecia vokal. Alopecia vokal. Alopecia. Ayo dibenerin lagi dulu. Alopecia apa? Lesinya itu alopecia vokal yang berbentuk seperti sirkular gitu, dok. Alopecia anular namanya atau sirkular ya. Iya dok. Bulat-bulat ya, kelihatan ya, jelas ya. Oke, lesi apa lagi yang Eka lihat selain alopecia anular? Terlihat adanya erythema. Iya. Ya, mulai erythema dia ya. Habis itu di atasnya erythemanya ada dan juga terlihat adanya seperti sisik gitu, dok. Nah, sip, ada titik, ada skill di situ ya. Sip. Lanjut ke Intan. Halo Intan. Enggak, dokter. Iya Intan. Kalau Intan jadi dokter, kira-kira dari lesi yang sudah disebutkan Eka tadi, kira-kira mau pakai teknik yang mana untuk konfirmasi? Untuk skin scraping, dok. Skin scraping, oke, sip. Yang mana? Superficial atau deep? Yang superficial, dok. Oke, sip. 1 superficial skin scraping di area pinggir lesi ya, karena ini spesifik anular alopecia. Terus apa lagi, Intan? Untuk inflamasinya bisa pakai yang tape impression, dok. Tape, oke, boleh pakai tape juga. Sip. Lagi, apa lagi? Untuk erythemanya bisa dipakai biopsi. Diaskopi ya. Mas, dok, diaskopi. Ya, jangan biopsi ya.
Diaskopi, oke. Satu lagi ketinggalan, Intan. Ada alopecia. Biasanya kalau alopecia kamu perlu apa? Untuk alopesianya dipakai trikogram. Program, oke, sip. Ya, ambilnya di pinggir ya, di pinggir lesi ya. Ya, sip, good, good. Pintar, pintar. Udah. Oke, ini diagnosis akhirnya adalah ringworm atau dermatofitosis ya. Dengan teknik-teknik yang tadi sudah kalian sebutkan itu dapatnya arthrospora. Oke, kasus berikutnya. Yang ketinggalan ya. Cahya Puspita. Halo, Cahya. Iya, Dok. Lesi apa yang Cahaya lihat di sini? Yang paling terlihat yang saya lihat itu ada likenifikasi, Dok, yang penebalan di bagian telinganya. Oke, sip. Lagi. Di badannya ada apa tuh? Di mukanya ada apa tuh? Itu ada skill gitu ya, Dok? Skill. Oke, ada skill. Kemudian ada apa lagi? Di bawahnya skill tuh kira-kira kalau ngelihat visual gini, kira-kira kulitnya bagaimana? Cahya. Eritema juga, Dok. Bukan yang eritema. Ini nggak terlalu kelihatan eritemanya. Yang lain, yang tebal-tebal itu. Ini kelihatan kan tebal mukanya kan, Cahya? Nah, istilahnya apa, Cahya? Kalau yang bertambah istilahnya kan hiper-hiper. Hiper yang mana ini? Hiper? Aduh, apa ya, Dok? Hiper. Kalau tambah tebel, hiper, kerato. Belakangnya lagi dikit. Hiperkeratosis ya, Dok? Hiperkeratosis, oke, sip. Satu lagi lesinya ketinggalan. Nih. Ini skillnya kelihatan. Menurut kamu rambutnya bagus? Atau bagaimana? Seperti patah itu, Dok. Seperti patah ya, berarti kelihatan agak botak ya? Tapi patah ya? Oke, sip, Cahya. Good. Lanjut ke Naomi. Halo, Naomi. Halo, Naomi. Walah, Naomi kemana ini? Halo, Naomi. Adi, itu panggil Naomi, Di. Mana dia? Halo, Naomi. Halo, Naomi. Ya udah, kamu yang gantiin Naomi. Adi, kamu mau ini. Itu karena si Naomi nggak jawab-jawab, berarti dia nggak ada di room ya? Adi. Itu Naomi ada ngechat di ini, dokter, di room chat. Oh, ada di room chat. Apa dia bilang? Mohon maaf, Dok, mic saya bermasalah. Kenapa sih mic bisa bermasalah? Ya udah, Adi yang gantiin. Adi, kalau Adi jadi dokter ini mau ngambil teknik apa samplingnya? Yang pertama skin scraping, dokter. Skin scraping, oke. Skin scraping yang mana, Adi? Yang dalam begitu, Dok. Yang dalam. Kenapa Adi pilih yang dalam? Karena dari looks-nya itu, alopecianya kan rambutnya itu terlihat patah, dokter. Jadi dia gatal. Kalau gatal berarti dia sudah sampai ke ujung-ujung syaraf seperti itu. Oke. Ya udah. Misalkan kamu mau ngambil deep skin scraping, kamu ambil deep skin scraping itu di area mana? Sebentar, Dok. Oke, di bagian telinganya mungkin, Dok. Bagian telinganya. Ya udah, saya okekan aja lah dulu ya. Kamu suspek apa di sini, Di? Skabies, Dok. Skabies. Oke, kalau kamu suspek skabies, kamu ngapain deep skin scraping? Oh iya. Oh iya. Demodex. Kamu ini suspek demodekosis. Mana kamu lebih kecenderungan ini suspek skabies atau suspek demodekosis? Sebentar, Dok. Saya sedikit kebingungan. Kok bingung? Apanya yang buat bingung, Adi? Sepertinya saya memilih suspeknya demodekosis, dokter.
Kenapa kamu lebih cenderung memilih demodekosis? Karena Nah, tidak ada alasan spesifik, Dok. tidak ada alasan spesifik. Harus ada alasannya ya. Jadi setiap kamu mengambil teknik pemeriksaan atau teknik diagnostik dermatologi pasti ada alasannya ya. Kalau yang tadi ini rambut patah-patah ini Adi mau ngambil apa? Tadi kan temennya bilang itu rambutnya nggak bagus, dipatah-patah. Terus Adi mau pakai teknik apa? Trikogram, Dok. Trikogram, oke, trikogram. Kalau ini yang di area muka ini, Adi mau ambil teknik apa? Ini kan tebal nih kulitnya di sini nih, di muka nih. Pakai sambal apa kira-kira? Skin scrap-nya, dokter. Skin scrap. Wajah adalah area sensitif. Apakah akan skin scrap? Alternatifnya adalah tape. Tape, oke, satu Ya. tape. Dua? Ada 2. Ya, 2. Anggaplah kamu tadi kan kamu bilang suspek demodekosis kan? Nah, berarti kalau suspek demodekosis berarti kan kamu harus ngambil sampai ke dermis kan? Nah, sedangkan di area wajah kan tidak direkomendasi menggunakan deep skin scraping sehingga kamu harus ngambil alternatif biar nggak sakit. Kira-kira biar dapat agen demodex-nya kamu ngambil pakai teknik apa ya? Yang nyabut rambut tadi, dokter ya? Yang nyabut rambut, oke, trikogram. Trikogram, ya. Itu alternatifnya ya, karena demodex tinggalnya di dermis itu kan 1 di kelenjar sebaceus, 2 di folikel rambut, sehingga teknik deep skin scraping kamu bisa ganti dengan teknik trikogram. Kalau di area-area sensitif salah satunya wajah ya. Nah, ini yang di telinga ini kalau kayak gini, ini tampilannya di lebih kecenderungannya biasanya suspek ke skabies ya dia. Karena demodex jarang dia. Kalau di area wajah ya, tapi kalau di telinga jarang. Jadi kalau udah kayak gini nih, ini jawabannya adalah skabies ya. Baik, dokter. Dari teknik-teknik yang tadi kalian sudah sampaikan akan dapat itu ya. Oke, lanjut. Satu lagi deh, sebenarnya ada banyak sih di belakang nih. Satu lagi ini aja deh, kasihan kalian udah 2 jam. Anggap udah 3 kali pertemuan ya. Udah lama soalnya. Mau dihabiskan atau cukup sampai di sini? Terserah kalian sih kalau mau sampai habis juga. Ini kayaknya nggak tahu, saya lupa juga saya buat berapa slide tadi. Kalau yang ini coba Devana. Devana, halo. Hadir, Dok. Devana, kira-kira kamu ngelihat apa di sini lesinya, Devana? Yang pertama alopecia, Dok. Alopecia, oke. 2. Terus ada erythema. Ada erythema. 3. Terus itu yang bagian lebih merah itu krusta bukan ya, Dok, dari darah kering. Oh iya, oke, sip. 4. Ini yang hitam-hitam di sini nih apa? Hiperpigmentasi bukan ya, Dok? Oke, hiperpigmentasi. Sip. Oh, pintar-pintar ini ya. Oke, makasih. Koming, Adnyani. Halo, Koming. Halo, dokter. Ya, Koming kira-kira kalau mau jadi dokter, ini ngambilnya pakai teknik apa, Ming? Skin scraping nih ke dokter. Scraping. Skin scraping yang mana itu, Ming? Yang superficial atau yang deep? Kalau ngelihat visual seperti ini. Ini hanya berdasarkan visual jadinya ya. Deep mungkin, dokter. Deep, kenapa? Koming memilih yang deep, suspeknya apa, Ming? Karena perubahan di kulitnya sudah parah nih ke dokter. Ada muncul di kepalanya Koming suspek apa begitu? Demodex mungkin, dokter. Nah, suspek demodekosis ya. Nih, jadi dia fokus di area wajah ini sampai ke sini nih merah-merah ya. Jadi udah muncul hiperpigmentasi juga gitu. Ini jawabannya adalah demodekosis yang general ya. Jadi udah hampir ke seluruh tubuhnya nih. Kena. Nanti yang dibilang tadi krusta itu otomatis ada yang benyek-benyek ya. Kalau crushnya kalian bisa ambil dengan deep skin scraping, sama kalau yang benyek-benyeknya itu kalian bisa tempel pakai impression ya.
Ini kalau secara tampilan sih menurut saya sudah muncul infeksi bakteri ini ya. Ada secondary infectionnya dari bakteri ya. Nah, ini dah satu lagi. Enggak, bukan yang ini, ding. Tung. Nah, yang ini deh. Yang ini kira-kira Prabawanti. Halo Praba. Halo dok. Ya, Praba ngelihat lesi apa kira-kira di sini yang jelas ya Praba? Yang jelas itu tuh alopesianya dok. Ya, yang ini ya yang Praba lihat ya. Nah, kira-kira alopesianya ini benjol apa enggak Praba? Menurut yang saya lihat ada benjolannya dok. Ya, ada benjolan ini sebenarnya ya. Iya. Kalau menurut Praba ini apa ini yang